kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu poin utamanya. Sudah cukup bukti yang sangat kuat untuk menaikkan status dari Pak Rudiana, menurut saya, ya, dan kawan-kawan. Pengakuan karena dipaksa ini kan dianggapkan tidak sah secara hukum. 6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina kini sedang berjuang mendapatkan keadilan melalui upaya hukum luar biasa atau PK yang ditempuhnya di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum ke-6 terpidana Otto Hasibuan dibuat meradang mendengar kesaksian adanya dugaan penganiayaan yang dialami 6 terpidana. Fakta lain yang tak kalah mencengangkannya, 6 terpidana ternyata tidak didampingi kuasa hukum pada saat menjalani pemeriksaan BAP. Sontak saja, hal itu menuai tanya, bagaimana bisa seseorang yang terancam hukuman berat tidak didampingi kuasa hukum? Atas dasar itulah, Otto mengingatkan adanya kesalahan prosedural. Demi hukum, para terpidana dalam kasus tewasnya Vina harus dibebaskan. Sangat Tatal itu sangat memprihatinkan sekali ya, karena di samping saat Sangat Tatal sendiri telah mengkonfirmasi keterangan dari 6 pemohon PK yang dulu terpidana itu, mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, ya kan, dipukuli, ya kan, dikasih balsam kepada anak kita. Nah, itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik, ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya. Dan seperti saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya, karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau konsisten bahwa ternyata kan semua terpidana ini kan tidak pernah didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi, ya, tanpa ditawarkan pengacara, tanpa didampingi pengacara, itu adalah batal itu berita acaranya dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, akan 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan. Nah, di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap polisi penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu poin utamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia dampingi pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, di polisi dia tidak diperiksa, tidak didampingi pengacara, tapi di pengadilan didampingi, tetap aja dia harus batal itu. Secara hukum begitu. Mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan penganiayaan, siksaan, kemudian mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum.
Sementara, reaksi tak kalah mengejutkannya dipertontonkan Ibtu Rudiana yang tampak begitu tenang saat namanya berulang kali disinggung dalam sidang PK 6 terpidana. Tidak hanya Ibtu Rudiana, ketiga rekannya Anwar Aris Papua dan Bribda Gugun Gumilar yang dituding ikut serta melakukan penyiksaan terhadap para terpidana juga menjadi sorotan. Bersama Rudiana, mereka menuai perbincangan luas di media sosial. Dari situ pula kasus tewasnya Vina semakin terang bahwa memang ada kejanggalan, baik dalam proses penangkapan maupun selama menjalani pemeriksaan terhadap para terpidana. Lantas, apa kata pihak Ibtu Rudiana menanggapi berbagai tudingan luas di tengah masyarakat? Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mungkin Mbak nanti bisa menghubungi Bang Pitra aja Mbak ya. Tanggapan saya sih mungkin intinya kita menyesuaikan aja ya. Artinya silakan nanti lebih banyak ke Pak Pitra. Mungkin baiknya Mbak langsung ke lawyer aja. Itu aja. Sudah cukup bukti yang sangat kuat untuk menaikkan status dari Pak Rudiana, menurut saya ya, dan kawan-kawan. Itu kan karang-karangan dia aja, itu pandai-pandai dia aja itu. Ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Saya kira itu hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Nggak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Kasus tewasnya Vina yang sudah berlangsung selama 8 tahun lamanya membuat masyarakat jengah dengan tindakan aparat kepolisian yang dianggap lalai dan serampangan dalam menangkap dan mengungkap siapa dalang dibalik tewasnya dua sejoli itu. Berbagai tudingan miring dilontarkan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang dituding telah salah tangkap, tidak hanya pada Peggy Setiawan, tetapi juga 6 terpidana yang saat ini sedang berjuang melawan melalui PK di peradilan. Lantas, apa harapan masyarakat dan praktisi hukum terkait kasus Vina dan 6 terpidana yang saat ini mengajukan PK? Dengan adanya intimidasi, kekerasan di dalam pada saat interogasi, menurut saya itu tidak dibenarkan ya. Harusnya, karena apa? Karena nggak sengaja, berarti kan sudah mencoreng nama baiknya juga gitu dari instansi tersebut. Kemudian juga harusnya kan mungkin ada cara lain lah ya gitu kan, gimana caranya tersangka tersebut bisa mengakui atau menjawab sesuai dengan keinginan para pihak instansi tersebut sih. Harusnya nggak boleh ya, sangat disayangkan sekali. Dengan mencegah intimidasi, kekerasan dan lain-lain itu harusnya tidak diperbolehkan. Mungkin bisa dengan cara lain, kan tagline-nya adalah mengayomi ya. Mengayomi berarti bisa lebih tahu dong pendekatan dengan tersangka itu seperti apa, atau dengan halayak masyarakat itu seperti apa. Mungkin bisa lebih cepat untuk menangkap siapa yang memang tersangka sesungguhnya, jangan sampai ada kesalahan ya, sampai dia salah tangkap gitu kan. Itu jangan sampai sih. Semoga dari pihak instansi kepolisian bisa cepat segera menemukan siapa tersangkanya dan jangan sampai salah tangkap lagi. Netizen beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh peradilan yang terdahulu itu adalah peradilan sesat. Hampir 100% netizen beranggapan sedemikian. Karena memang apa yang didakwakan dan dituntut oleh JPU adalah perkara yang sangat-sangat jauh dari kenyataan dan fakta yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Karena memang terdapat banyak rekayasa dari administrasi penyidikan yang sedikit banyak sudah
diakui sendiri oleh pihak para penegak hukum. Itu nggak boleh lagi itu. Tolong Pak Polisi, tolong Pak Jaksa, nggak boleh gitu. Nah, Indonesia udah negara maju ini, nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak bisa nyiksa orang sembarangan. Nah, makanya administrasi penyidikan itu mesti clear. Kita harus jujur dalam penegakan hukum. Nggak boleh kita menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau kesaksian mereka benar ada penyiksaan, ya otomatis sebenarnya membuka borok dari perilaku penyidikan di masa lalu terhadap perkara ini, gitu. Perkara apa kasusnya Vina ini kan. Jadi ada, oh ternyata para terpidana ini dan para saksinya mungkin ditekan, disiksa sehingga akhirnya mereka mengaku sesuatu atau suatu keadaan yang memang bukan keadaan sebenarnya. Mereka mengaku karena dipaksa kan gitu. Kan ada juga pasalnya pengakuan karena dipaksa ini kan dianggap kan tidak sah secara hukum. Iya, melihat adanya saksi-saksi ya yang sudah dihadirkan di dalam sidang PK ya. Ini kan saksi ini kan ada beberapa saksi nih yang dikumpulkan nih. Tentunya dari 16 saksi, ada 16 saksi ya pada hari ini kan. Terus saksi itu apakah dari saksi-saksi 16 tersebut adalah ada sebagian menjadi saksi mahkota. Artinya saksi mahkota ini saksi yang benar-benar mengungkap sebuah kejadian. Nah ini kalau kita lihat Saka Tatal ini kan sudah membuka semua nih secara gamblang ya. Secara gamblang bahwa adanya tindakan kekerasan ya di luar batas kewajaran daripada proses penangkapan pada waktu itu dan juga pada waktu dia dimasukkan ke sel. Nah ini kan sangat amat bahwa tidak ada peri kemanusiaan dan tidak tidak menerima keadilan yang beradab. Tentunya ini sudah jelas-jelas melanggar undang-undang ya. Nah, saya lihat di sini ini adalah suatu bukti bahwa ya bentuk daripada proses hukumnya sudah jelas-jelas ini sangat tidak adil, di mana apakah orang yang sudah ditangkap belum tentu dia bersalah dan akhirnya dia ditahan dan akhirnya diadili, apakah wajar dia menerima seperti itu kan gitu. Nah ini juga harus didalami. Gitu. Jadi kalau sekarang aja ada intimidasi, mungkin juga dulu juga sama juga intimidasi. Nah intimidasinya kalau sekarang mungkin dalam konteks ancaman-ancaman verbal. Tapi kalau zaman dulu mungkin intimidasinya beda lagi. Selain ancaman verbal ada juga tindakan-tindakan fisik gitu ya, sehingga bisa melemahkan mental mereka sehingga akhirnya mereka kemudian menceritakan sesuatu yang memang bukan faktual. Upaya tegaknya keadilan dan terungkapnya kebenaran juga diperjuangkan oleh Herwanto Nurmansyah yang kekeh meminta Kapolri membuka CCTV dan ponsel Vina dan Eki. Upaya itu ditempuh Herwanto melalui gugatannya di pengadilan. Tidak hanya menggugat Kapolri, Herwanto juga mengajukan pra-peradilan terhadap Kapolri dan Polda Jawa Barat. Lantas, apa harapan Herwanto dengan upaya hukumnya yang sedang ditempuhnya saat ini? Tadi kami sudah menyampaikan secara tertulis apa keinginan kami terhadap Pak Kapolri. Nah tadi alhamdulillah sudah diterima oleh mediator dan kita sampaikan keinginan kita cuma satu aja kok, agar Pak Kapolri mau membuka handphone dan CCTV. Nah tadi alhamdulillah tadi mediatornya sudah mulai paham dia bahwa ada 8 terpidana yang dihukum, tetapi sayangnya ada handphone dan CCTV belum dibuka. Sementara ada orang yang sudah dijatuhkan hukuman. Nah, simpel aja. Jadi permintaan kami sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tolong dibuka handphone dan CCTV-nya. Kalau memang Pak Kapolri ini punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, tadi juga mediator sempat mengatakan kan, ya kita berdoa aja mudah-mudahan Pak Kapolri mau membuka. Bahkan tadi dia mengatakan sempat bilang, siapa tahu Pak Kapolri bisa hadir kan, bawa handphone sama CCTV, ngebuka. Nah, kalau memang Pak Kapolrinya seperti itu kan, nah saya langsung jawab, ya kita akan sampaikan ke Pak Prabowo, ya pertahankan Kapolri seperti ini. Kalau seandainya Pak Kapolri mau membuka, tanggapannya ya positif lah ya, bisa saya katakan positif lah. Tadi dia juga mengatakan bahwa ya akan menjawab secara tertulis. Nah cuma jawabannya seperti apa kita lihat minggu depan, hari Kamis. Ada jawabannya. Tapi andai kata ternyata mereka nggak buka, kami sudah minta tadi
bahwa mediasi dihentikan. Mediasi dihentikan, kita langsung masuk pokok perkaranya. Efeknya sangat besar. Kenapa? Kami meyakini kalau handphone ini dibuka, ya bisa kami pastikan ya 99% 8 terpidana bisa bebas. Kenapa? Kalaulah isi handphone itu ya, ketika disita oleh kepolisian ya, dan dibuka isinya, ternyata memang mendukung sangkaan dari pihak kepolisian, pasti dibuka sejak awal. Contoh begini, kita anggap aja nih ya, handphone itu dibuka nih sama pihak kepolisian. Ternyata di percakapan handphone itu terdapat kalimat umpamanya begini, saya tunggu ya kamu di jembatan Talun, kamu persiapkan dong batunya, saya bawa balok, saya bawa ini. Artinya ada percakapan merencanakan pembunuhan. Ya. Saya meyakini sejak awal pasti dibuka oleh pihak kepolisian. Artinya barang bukti itu menguatkan sangkaan pihak kepolisian. Nah pertanyaannya, kenapa kok handphone itu tidak dibuka isinya? Ya, kan ada tanya. Jangan-jangan justru kalau dibuka justru akan membuktikan 8 terpidana ini bukanlah pelakunya. Simpel aja. Pihak kepolisian ini gampang kita tebaknya, ya. Kalaulah barang-barang bukti yang menguatkan sangkaannya atau tuduhannya, pasti itu dibuka sejak awal. Jangankan barang bukti yang mengarah ke sangkaannya ya, sedangkan foto aja, foto kondangan aja yang nggak ada hubungannya dengan tindak pidana aja itu bisa dijadikan loh sama Mabes Polri loh, menunjukkan foto apa namanya itu Peggy Setiawan sedang kondangan, padahal itu sudah bisa ditebak nggak ada hubungan dengan tindak pidana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.